Kalau dulu zaman saya masih muda itu platform-platform yang membahas beasiswa itu masih terbatas. Sekarang kan di YouTube sudah banyak, terus membahas di web pun tentang beasiswa Hunter itu kan sudah banyak. Jadi saya kira manfaatkanlah hal-hal seperti itu. Saya dulu juga mendaftar beasiswa itu nggak sekali dua kali ya, berkali-kali baru berhasil begitu. Salah satu kelemahannya orang Indonesia, saya rasa itu memang time management gitu. Saya itu selalu apa yang akan saya lakukan besok itu harus saya catat hari ini begitu. Waktu semester 1 masih 3 bulan jadi maba gitu, saya list 100 keinginan saya. Ketika salah satunya adalah kuliah di luar negeri, menjadi seorang dosen, menjadi seorang peneliti. Dunia ini sepertiganya itu adalah daratan, sementara 2/3-nya itu adalah lautan atau perairan begitu. Jadi kalau Anda mengambil dunia perikanan, ada 2/3 dari dunia ini yang bisa Anda kaji. Itu salah satu poin plusnya itu. Halo Sobat Perikanan, dimanapun teman-teman saat ini berada. Pada kesempatan kali ini, saya Galuh Lanwari akan membersamai teman-teman perikanan dalam segmen Fisheries Talk. Pada kesempatan kali ini, kita kedatangan tamu yang spesial. Beliau merupakan dosen perikanan Universitas Gadjah Mada dari program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik. Nah, pada kesempatan ini mungkin pertama-tama saya akan menyapa dulu tamu kita kepada Bapak Dr. Eko Hardianto. Selamat siang Bapak. Halo, selamat siang Mbak Galuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Oke, mungkin sebelum kita memulai sesi ini Bapak bisa menyapa dulu Sobat Perikanan dan sedikit memperkenalkan profil Bapak. Oke. Halo Sobat Perikanan semuanya, perkenalkan nama saya Eko Hardianto, biasa dipanggil dengan Eko. Saat ini saya sebagai dosen di program studi Manajemen Sumber Daya Akuatik, Departemen Perikanan Fakultas Pertanian UGM. Bidang keahlian saya utamanya tentang molekuler biologi, genetika populasi, dan juga genetik biodiversity. Mungkin itu saja ya untuk perkenalan singkat saya gitu. Oke, siap Bapak. Nah, mungkin langsung masuk saja ya Pak ke pertanyaan pertama. Nah, mungkin dari teman-teman perikanan, di balik sosok hebat tokoh dosen perikanan nih, kira-kira kenapa sih memilih perikanan? Jadi dari awal kenapa memilih perikanan seperti itu? Ya, jadi ini ya, untuk perikanan sendiri sebenarnya perikanan itu punya banyak sekali potensi begitu ya Mbak Galuh. Tapi sering sekali untuk generasi saat ini tuh memandang perikanan itu sebagai sebelah mata. Sekarang coba kita pikir, kalau orang itu biasanya dengar kata perikanan, itu yang ditahu apa? Pasti mancing, kemudian perahu, lalu jaring dan sebagainya. Padahal perikanan itu adalah salah satu sektor yang seksi di dunia internasional begitu. Kenapa? Karena kita lihat hasil perikanan kita itu, ekspor ikan kita itu salah satu yang terbaik di dunia begitu. Nggak cuma ikan, perikanan itu bukan hanya ikan saja, tapi ada cumi-cumi, kepiting, dan juga berbagai macam produk perikanan lainnya. Dan juga industri pun, kita sekarang ini industri kita juga semakin maju, semakin baik, dan semakin banyak industri yang bergerak di bidang perikanan. Nah, contoh kecilnya begini, kalau kita makan makan ya di restoran atau apa itu, salah satu produk signature-nya itu rata-rata itu adalah seafood atau lobster gitu kan, yang mahal-mahal begitu gitu. Nah, itu jadi itu salah satu alasannya. Jadi peluang di perikanan itu sangat banyak sekali, tapi memang kita taunya hanya itu saja. Nah, kita belum menggali lebih jauh soal perikanan begitu Mbak Galuh. Berarti memang minat Bapak itu dari awal perikanan gitu ya? Ini terus terang ya. Jadi terus terang ya. Jadi dulu sebenarnya di awal itu waktu saya kuliah seperti Mbak Galuh itu, waktu saya S1 itu memang awalnya saya itu tidak mengambil perikanan begitu inginnya. Tapi qadratullah saya diarahkan oleh Gusti Allah itu ke perikanan, dan sampai sekarang itu saya jadi jatuh cinta itu pada perikanan. Iya. Kenapa? Ya tahulah, mesti kalau kita anak SMA, apalagi SMA ya, baru lulus SMA atau sebelum lulus SMA itu ya seperti yang saya katakan tadi, perikanan itu taunya begini. Tapi ketika saya qadratullah masuk ke dalam perikanan, kemudian tahu perikanan lebih jauh, perikanan lebih berkembang lagi, tahu dalamnya perikanan itu seperti apa, saya yakin nanti pasti jatuh cinta pada perikanan. Saya yakin sekarang Mbak Galuh juga semakin jatuh cinta sama perikanan itu kan. Mungkin masih dalam PDKT nih Pak. Iya. Oke, mungkin lanjut. Nah, ada hal yang menarik yang saya lihat dari Pak Eko ketika saya melihat nama Bapak Eko dan gelarnya.
ada 2 gelar master di belakang nama Pak Eko Hedianto nih. Itu bagaimana itu Pak alur kisahnya kok Bapak bisa memutuskan untuk berkuliah di Indonesia di Universitas Diponegoro dan juga di Okinawa University of Ryukyu. Jadi saat itu ada program dari waktu itu Kemendikbud, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu melalui beasiswa unggulan begitu. Itu ada program yang namanya program double degree. Jadi waktu itu saya milih di Undip karena di Undip itu dia punya 2 kerjasama begitu dengan universitas di Prancis dan juga universitas di Jepang. Dan alhamdulillah kodratullahnya saya masuknya dengan double degree di Jepang. Nah itu salah satu yang saya pilih double degree itu kenapa? Karena ketika double degree dalam 1 kali waktu studi saya bisa mendapatkan 2 gelar gitu ya. Jadi saya dapat gelar yang dari Indonesia dan juga saya dapat gelar yang master dari Jepang begitu. Waktu itu pendidikannya saya 1 tahun menempuh master di Indonesia di Universitas Diponegoro, kemudian 1,5 tahun saya tempuh di University of the Ryukyu di Okinawa, Jepang begitu. Jadi dalam 2,5 tahun bisa master 2 kali begitu kan. Kapan lagi kan bisa begitu gitu. Jadi hemat waktu gitu. Sama kalau sekarang kita punya di Magister tuh punya program fast track kan. Nah, sekali waktu S1 sekaligus untuk S2. Jadi hemat waktu. S2-nya hitungannya cuma sekitar 1 tahun begitu kan ya. 5 tahun sudah S1 dan S2 itu. Nah, itu mungkin ya sobat perikanan yang mau fast track boleh. Kemudian karena Bapak sudah menempuh jalur akademik di dalam dan di luar negeri, kira-kira apakah Bapak merasakan perbedaan budaya riset terutama sebagai culture shock mungkin Pak? Ya kalau ini ya kita bandingkan antara bersekolah ataupun riset antara di luar negeri dengan di dalam negeri itu pasti berbeda ya. Karena contohnya begini, ketika kita riset, kalau seperti pengalaman saya berkuliah di Jepang begitu ya. Jadi ketika berkuliah di Jepang itu fokusnya adalah riset. Nah di Jepang itu sistem pendidikannya S2 itu kuliahnya hanya minimal itu adalah 12 SKS. Jadi hanya kalau misalkan 1 mata kuliah itu 2 SKS berarti hanya 6 mata kuliah dan sisanya selama 2 tahun di sana itu adalah riset. Jadi 1 semester kuliah 1,5 tahun bisa untuk riset kalau yang S2 reguler kan. Nah begitu. Nah sama dengan saya yang waktu itu, kalau di sana ketika saya ketika di Undip tuh mengambil 24 SKS kalau tidak salah ya. Untuk kuliahnya saja, berarti kan ada 12 mata kuliah kurang lebih kan ya, selama 1 tahun itu. Nah kemudian ketika di Jepang hanya karena setengah kuliah saya sudah saya ambil di Undip, jadi saya di sana hanya mengambil 3 mata kuliah dan selebihnya, jadi 1 semester saya gunakan untuk kuliah, 1 tahun penuh itu untuk riset di sana begitu. Dan ketika riset di sana pun, jadi sistemnya kalau di sini setiap dosen itu kita di setiap departemen itu ada beberapa lab. Tapi kalau di luar negeri, utamanya di Jepang itu, setiap 1 dosen itu punya 2-3 ruangan untuk laboratorium. Ya, jadi setiap dosen itu punya laboratoriumnya sendiri-sendiri dan punya kepakaran dan kebidangannya itu sendiri-sendiri. Jadi lebih advance itu istilahnya di sana begitu. Nah, saya ingat betul itu. Jadi salah satu pengalaman saya waktu saya pertama kali datang ke Jepang itu, oleh profesor saya itu saya diberikan buku jurnal itu sekitar segini begitu. Ya, ada beberapa puluh buku dan juga jurnal. Kemudian setiap 1 minggu sekali saya harus setoran ya, seperti kalau di pondok setoran hafalan gitu. Kalau di sana saya setoran apa yang saya pelajari dalam 1 minggu itu. Jadi setiap minggu setelah meeting progress, jadi di sana setiap minggu itu ada meeting progress dengan profesor, dengan supervisor. Nah, kamu minggu ini belajar apa? Nah, itu saya harus setoran dengan profesor saya gitu. Karena waktu sebelum saya masuk ke sana background saya bukan genetik, bukan molekuler genetik begitu. Tapi ketika masuk sana saya masuknya karena saya ingin belajar tentang molekuler genetik begitu. Jadi saya harus benar-benar belajar dari nol dan belajar dari dasar begitu. Wah, berarti. Jadi ya itu salah satu yang menurut saya berbeda ya dari kalau di kita kan kuliahnya kurang lebih 1 tahun, kemudian 1 tahun untuk riset kan ya. Nah dan di sana full jadi di setiap itu mahasiswa juga punya ruangan sendiri tuh di laboratorium itu. Jadi ada ruang mahasiswa, ada ruang laboratorium, ada ruang profesor begitu. Jadi di ruang mahasiswa itu setiap pagi kita, kalau saya wajib datang, terus kemudian
Jadi datang sebelum profesor datang, pulang setelah profesor pulang begitu. Jadi itu salah satu habit penelitian yang menurut saya itu sangat bagus begitu ya. Jadi kedisiplinan, kemudian kemandirian itu terbangun ketika saya belajar di Jepang begitu. Mengalami kendala tidak Pak? Apakah pasti kalau stres ada ya Pak ya? Itu nggak cuma ada, banyak gitu. Pasti ada kendala. Dengan ceritanya udah waduh. Pasti tidak akan mulus. Yang pertama kan pasti adalah kendala bahasa. Jadi ya sama kalau ini misal saya orang Jawa begitu ya. Kalau saya ke luar pulau itu saya kangen ngomong bahasa Jawa. Sama kalau di waktu saya kuliah di Jepang, kurang lebih saya total selama S2 dan S3 itu 5 tahun di Jepang. Jadi kangen sekali rasanya ngomong sama bahasa Indonesia gitu kan. Itu salah satu culture shock-nya. Dan ini salah satu challenging-nya di dalam satu laboratorium itu ada beberapa, ya sama kan ada mahasiswa bimbingan kalau di sini ya. Jadi ada beberapa bimbingannya profesor itu yang orang Jepang asli. Nah, orang Jepang asli itu biasanya tidak terlalu bisa bahasa Inggris. Nah, jadi kita kan jadi gabut kan kalau diam saja mau komunikasi. Nah, akhirnya dari situlah terpacu saya untuk belajar bahasa Jepang waktu itu di sana. Jadi mulai belajar bahasa Jepang. Karena kalau tidak begitu susah untuk berkomunikasi dengan teman yang lain. Mau tanya siapa gitu kan. Karena kalau di lab itu yang ya karena setiap lab beda-beda ya. Tapi yang di lab saya itu profesor saya mengasih tugas, misalkan kamu harus ekstraksi DNA sekian, terus kemudian kamu harus PCR sekian, dalam 1 minggu ini harus selesai. Nah, itu susah rasanya untuk tanya ke profesor gitu. Jadi harus tanya ke teman-teman lab yang lebih senior gitu. Jadi, tapi kalau kita tidak bisa komunikasi ya, ada language barrier di sana, nah itu kan jadi susah. Nah itu salah satu challenging-nya. Akhirnya mau nggak mau harus belajar bahasa Jepang gitu kan ya. Saya dengar juga dialeknya Okinawa itu kan beda ya Pak ya. Sedikit susah mungkin. Ya, jadi Okinawa itu kan dia salah satu pulau kecil itu di Jepang yang paling selatan begitu ya. Jadi kalau Okinawa itu istilahnya seperti Balinya Indonesia begitu. Jadi pulau tersendiri, isinya itu kakek-kakek, nenek-nenek kebanyakan yang di sana terus. Tapi kalau alamnya sangat bagus sekali itu. Pantainya untuk berwisata dan sebagainya itu salah satu destinasi wisata begitu. Dan ya di sana dialeknya itu rata-rata berbeda. Tapi kalau di lab saya kebanyakan itu mahasiswanya dari mainland itu. Ya ada yang dari Hiroshima, dari Kagoshima, ada dari ya rata-rata Kansai sih, Osaka, Chiba dan sebagainya. Begitu. Jadi ya kalau dialek ya sama sih kayak orang Jawa ngomong bahasa Indonesia sama orang Sunda ngomong bahasa Indonesia itu, tapi masih bisa tahu gitu, masih bisa mengerti gitu. Cuma memang di sana punya bahasa daerah asli namanya Hokgennya Okinawa itu yang paling susah. Gitu. Selama berkuliah di Okinawa berarti lebih banyak riset atau malah berlibur Pak? Okinawa tadi terkenal ya seperti Balinya Indonesia gitu. Pengennya sih banyak liburannya, tapi tidak memungkinkan dengan harus setoran, harus pekerjaan. Jadi memang ya kalau kuliah di luar negeri itu pressure-nya itu lebih dapat. Jadi pressure untuk kerjaannya. Jadi kalau ada orang bilang orang Jepang itu gila kerja, wah saya itu salah satu yang bilang ya benar sekali gitu ya. Jadi nggak apa-apa kalau profesor saya nggak apa-apa kamu main, tapi setiap minggu harus ada progres begitu. Nah ya ini setiap minggu itu saya ingat sekali itu kalau di lab saya itu setiap hari Selasa itu seluruh bimbingannya profesor itu dikumpulkan lalu ditanya satu-satu progres kamu minggu ini apa. Wah itu hari Selasa itu jadi hari yang paling menegangkan gitu bagi saya setiap hari itu, setiap minggu gitu. Nah jadi waktu itu ya itu bisa untuk liburan jalan-jalan, nah tapi harus ada progres. Nah kalau belum ada progres ya Sabtu minggunya untuk ke lab. Kalau saya itu seringnya datang pagi ke lab, pulangnya pagi lagi gitu ya dari laboratorium. Jadi mungkin ya alhamdulillah masih bisa menikmati Okinawa, tapi ya cukup daripada soalnya walaupun berlibur kalau masih punya punya kerjaan kan ingatnya jadi belum selesai nih, belum kelar nih gitu kan. Oke, mungkin sedikit membahas riset Bapak ya. Bapak itu banyak mengkaji mengenai ekologi molekuler hingga genetika populasi di Wallace Line. Nah, boleh diceritakan kenapa kok Wallace Line menarik untuk dikaji? Ya, jadi ketika saya masuk ke University of Syracuse, itu salah satu poin plus yang menurut profesor saya itu adalah ide riset saya begitu. Waktu itu saya memiliki ide tentang Wallace Line.
Kenapa kok Wallace Land? Masih ingat gak waktu SMA ada teorinya Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia menjadi dua belahan. Jadi Indonesia bagian timur dan Indonesia bagian barat dan Indonesia bagian timur. Kalau Indonesia bagian barat itu hewan-hewannya mirip dengan Asia. Ya, secara ekozon gitu ya. Nah, kalau Indonesia bagian timur, hewan-hewannya itu mirip dengan Australia, ya kan? Masih ingat nggak Alfred Russel Wallace? Jadi garis Wallace itu membentang di antara Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan ke bawah, di antara Pulau Bali dan Pulau Lombok, begitu ya. Nah, teori itu Alfred Russel Wallace itu berkata itu untuk hewan terestrial, dan hampir semua ilmuwan itu sepakat itu hanya untuk hewan terestrial atau hewan yang ada di darat saja. Kenapa? Karena bagi hewan terestrial itu tidak memungkinkan untuk menyeberangi garis Wallace tadi, karena di dalam garis Wallace itu cukup dalam, ada palung yang cukup dalam untuk sehingga tidak bisa menyeberang, sehingga hewan-hewannya terpisah. Nah, yang jadi ide saya, apakah Wallace ini berpengaruh untuk hewan laut begitu? Karena hewan laut notabene dia bisa berenang kan, dia bisa melewati palung tadi, bisa melewati kedalaman laut tadi. Apakah itu bisa berpengaruh terhadap hewan laut? Nah, saya mencoba membuktikannya melalui pendekatan genetika populasi. Saya sudah mencoba ke beberapa organisme, mulai dari moluska, ada kerang darah dan juga Asian monsoon scallop atau kerang simping. Kemudian dari kepiting, ada kepiting biola, udang, ada udang rebon, dan juga sudah saya coba di bulu babi atau landak laut juga. Dan ternyata hasilnya adalah garis Wallace itu juga menjadi barrier genetik bagi hewan-hewan tersebut. Kenapa? Karena di sana salah satunya ada yang namanya Arlindo, arus lintas Indonesia. Sehingga itu juga arus itu menjadikan barrier genetik antara wilayah Indonesia Barat dan wilayah Indonesia Timur juga. Selain itu ya ada beberapa pengaruh lain, misalkan kemampuan berenang, terus kemudian pelagic larva di supersal dan lain sebagainya. Tapi dari situ salah satu novelty-nya itu tadi, ternyata garis Wallace itu bisa membagi dua wilayah untuk hewan itu, nggak cuma hewan terestrial saja, tapi untuk hewan laut juga begitu. Terutama melalui pendekatan genetika populasi. Ya, itu yang jadi itu ide awalnya itu. Padahal sederhana ya Pak, tapi bisa dikembangkan. Iya, benar sekali gitu. Oke, nah kemudian menurut Bapak mungkin banyak nih teman-teman perikanan yang pengen tahu kunci utama agar bisa lolos beasiswa ini apa Pak? Ini biasanya banyak ditanyakan. Iya. Kalau ini kuncinya yang pertama itu biasanya adalah yang menurut saya itu adalah usaha pertama. Tapi ketika usahanya sudah mentok, mintanya kepada yang punya dunia. Jadi kalau merasa usahanya sudah mentok sekali ya, berarti harus jalur langit itu ya. Berarti harus doanya itu yang lebih diperbanyak lagi begitu. Dan sebenarnya selain itu, nah ada juga yang saya usaha dan doa, tapi ada juga yang menurut saya itu harus disiapkan. Jadi persiapan itu, misalkan kalau Anda mau melamar salah satu jenis beasiswa apa. Dulu saya waktu di Okinawa ketika S3 itu saya dapatnya adalah Max Mongkubuka Hakusu itu Max Scholarship. Nah, saya Max-nya itu melalui program namanya RIM, Ryukyu International Marine Program, di mana itu programnya milik University of the Ryukyu ya. Nah, itu dari sekian banyak orang hanya 3 orang yang lolos beasiswa itu untuk dapat PhD begitu. Nah, dari situ kemudian coba jadi identifikasi beasiswa itu mintanya apa gitu, dan kita harus mempersiapkannya itu jauh-jauh hari. Nah, karena ada kalanya kita itu dapat beasiswa atau dapat apa itu beruntung gitu kan ya. Dan ada kalanya itu beruntung, tapi keberuntungan itu tidak akan datang kalau tidak disiapkan begitu. Jadi persiapan yang matang, kemudian doa dan juga usaha yang matang, insya Allah itu pasti ada jalan begitu. Berarti benar-benar harus mengupas
beasiswanya ini mintanya kandidat seperti apa Iya. gitu ya Pak. Kan sekarang kalau dulu zaman saya masih muda itu platform-platform yang membahas beasiswa itu masih terbatas. Iya. Kita lihatnya dulu zaman saya itu di Kaskus gitu ya. Sekarang Kaskus masih ada nggak ya? Masih Dulu- Pak, saya masih Dulu- beberapa masih- website. Dulu saya itu cari kerja job seeker atau apa itu di Kaskus gitu. Kita cari wawancara kerja, wawancara itu di Kaskus gitu. Tapi sekarang kan di YouTube sudah banyak. Terus membahas di web-web untuk tentang beasiswa hunter itu kan sudah banyak. Jadi saya kira manfaatkanlah hal-hal seperti itu. Dan saya dulu juga mendaftar beasiswa itu nggak sekali 2 kali ya, berkali-kali baru berhasil begitu. Jadi jangan pernah patah semangat itu, karena kalau gagal itu bukan berarti selesai gitu kan. Kita nggak akan tahu kalau nggak akan mencoba kan ya. Benar, Pak. Gagal bukan berarti selesai. Tapi insya Allah nanti kalau sudah persiapan, sudah ada usaha yang matang, insya Allah pasti bisa itu. Keren banget motivasinya. Nah, saat ini Bapak telah aktif kembali di kampus. Nah, apakah ada riset project mungkin yang sedang Bapak kembangkan saat ini? Ya. Boleh di-spill sedikit, Pak? Ya. Jadi untuk saat ini riset projectnya masih tetap ya tentang genetika Genetika. molekuler. Jadi ada sekarang saya sedang mencoba untuk menilai biodiversitas larva lobster. Kan selama ini lobster itu selalu yang dibahas adalah ini ya lobster adultnya atau lobster dewasanya. Saya coba untuk mengecek dari larvanya. Jadi di selatan Pulau Jawa. Kemudian masih juga project tentang IDNA, environmental DNA juga masih tentang lobster. Kita akan coba menilai. Jadi selain kita coba menangkap larvanya lobster, lalu kita cek genetiknya, molekulernya bisa dari beberapa marker CO1 16S, kemudian population genetiknya juga menggunakan control region. Lalu kita coba untuk IDNA, akan kita bandingkan hasil dari biodiversitas yang nyata dari hasil tangkapan nelayan dengan hasil dari IDNA begitu. Selain itu juga masih ada rencana project yang lainnya, jadi ada cumi-cumi juga, ada masih tetap ya genetika populasi dan juga Garis Welles yang jadi highlight saya begitu. Mungkin itu, lalu sisanya ya sedang mencoba juga untuk menganalisis IDNA di sungai di Kalimantan begitu, karena Kalimantan itu sangat menarik begitu. Pasti ikan-ikannya juga sangat menarik. Kita akan coba untuk menilai dari beberapa sungai melalui IDNA biodiversitas sungai tersebut seperti apa begitu. Oke. Nah, mungkin karena Bapak sudah menyelami dunia riset perikanan gitu nggih. Bagaimana sih Bapak manajemen waktu gitu? Kalau untuk saat ini kan mahasiswa mungkin yang mulai skripsi, mulai tesis itu kan juga perlu memanajemen waktu antara lingkup riset, terus untuk kuliah dan juga kehidupan personal. Itu bagaimana gitu Pak? Iya, jadi memang salah satu hal yang menurut saya urgent yang harus segera dipunyai skillnya oleh seorang mahasiswa atau semua orang begitu ya, itu adalah manajemen waktu ya. Jadi ya kita itu sering sekali, salah satu kelemahannya orang Indonesia saya rasa itu memang time management begitu. Nah, saya itu selalu kalau misalkan ini apa yang akan saya lakukan besok itu harus saya catat hari ini begitu. Jadi saya mencoba men-schedule diri saya. Ya mungkin tidak akan sesuai dengan schedule yang saya buat hari ini begitu. Tapi intinya saya sudah memperkirakan. Misal ketika habis bangun sholat subuh, setelah sholat subuh itu saya mau apa gitu. Saya selalu membuat jadwal rutin tentang itu. Jadi saya mau apa. Terus saya cek kegiatan saya besok apa. Ada rapat itu berapa kali, ngajar berapa kali, kemudian ada pertemuan dengan kolega atau apa itu berapa kali, ada berapa sisa waktu untuk mengerjakan kerjaan yang lainnya, misalkan menulis, misalkan riset, atau membimbing mahasiswa, untuk keluarga. Nah itu hal yang paling penting ya untuk keluarganya juga. Nah saya selalu mencoba untuk mencatat hal-hal itu. Membuat to-do list ya, gitu nih Pak. Benar sekali, jadi to-do listnya itu harus ada. Karena ya mungkin itu hal yang sepele begitu ya. Bagi sebagian orang biasanya biarkan hidup ini mengalir seperti air. Kan ada orang yang seperti itu. Tapi saya tipe yang apa yang mau saya kerjakan besok itu sudah saya list untuk hari ini atau misalkan beberapa hari ke depan begitu. Jadi dari situ ketika mulai hal-hal yang kecil itu, kita setelah itu baru kita bisa memanajemen diri kita untuk sesuatu yang besar gitu, untuk time management yang lebih besar lagi. Begitu. Mungkin
itu ya saran saya untuk time management ya. Jadi mulai sekarang coba untuk ini ya, Buat to-do teman-teman list. sobat perikanan ya, untuk to-do list itu. Apa yang kalian lakukan? Sama seperti dulu juga waktu saya ini mahasiswa itu, saya itu coba ini ya, membuat catatan kecil gitu, menulis mimpi-mimpi saya begitu. Saya coba menuliskan dulu itu ada salah satu video di YouTube juga waktu saya ikut waktu mahasiswa kegiatan takmir itu, untuk menulis 100 mimpi Anda. Dari 100 mimpi Anda itu berapa yang akan terwujud begitu ya. Sampai sekarang itu saya masih punya catatannya gitu ya. Saya buat itu waktu saya itu kurang lebih semester 1, masih 3 bulan jadi maba gitu. Saya list 100 keinginan saya. Ketika salah satunya adalah kuliah di luar negeri, menjadi seorang dosen, menjadi seorang peneliti, keliling Indonesia. Nah, itu salah satu hal-hal yang sudah terpenuhi kemudian saya cek. Nah, itu mungkin bisa dicoba ya untuk teman-teman sobat perikanan ya. Kalau kalian punya mimpi terus kemudian dituliskan mimpinya, nanti ketika Anda sudah berapa tahun terlewati itu, melihat catatan itu jadi wah, saya sudah melewati semua ini ternyata begitu kan. Siapa tahu bermulai dari harapan Iya. ya. Bisa Benar. jadi kenyataan. Iya, itu dulu itu selalu saya pajang di depan pintu itu untuk saya lihat apa yang pengen saya capai. Nah, itu jadi satu motivasi juga. Biar kalau tidur nggak kesiangan, biar kalau berkegiatan tidak jadi malas begitu ya. Oh gitu. Iya. Siap. Oke, nah mungkin saya harus meminta maaf juga kepada sobat perikanan karena ini juga ada durasi seperti itu nggak Pak. Jadi Benar sekali. kita tidak bisa mempertanyakan. Kalau misal dilanjutkan mungkin bisa jadi 1 SKS ya Pak bersama Pak Eko. Bisa lebih ini 1 semester 2 SKS ya. Oke, nah mungkin terakhir sedikit saja Bapak, apakah ada kata-kata untuk mungkin sobat perikanan yang masih SMA yang mau meniti di dunia perikanan, atau mungkin untuk sarjana-sarjana yang mau lanjut mungkin kuliah di luar negeri, apa pesan motivasinya? Oke, jadi mungkin ini ya, sedikit pesan dari saya untuk sobat perikanan semuanya yang mau mencari universitas atau jurusan untuk kuliah, ataupun mau mencari setelah lulus S1 mau S2 begitu. Jadi dunia perikanan itu salah satu dunia yang sangat berpeluang. Kalau Anda mencari beasiswa luar negeri pun, itu salah satu hal atau isu yang sangat seksi, yang sangat hangat itu di dunia perikanan begitu. Dan juga banyak sekali peluang di dunia perikanan. Saya yakin nanti awal-awal itu pasti akan sedikit mengeluh, capek, praktikum banyak, kerjaan banyak, tapi lama-lama itu akan jatuh cinta terhadap dunia perikanan begitu. Ingat, dunia ini sepertiganya itu adalah daratan, sementara 2/3-nya itu adalah lautan atau perairan begitu. Jadi kalau Anda mengambil dunia perikanan, ada 2/3 dari dunia ini yang bisa Anda kaji. Jadi itu salah satu poin plusnya itu begitu. Oke, nah itu mungkin sobat perikanan yang tertarik ingin masuk ke perikanan, masih banyak peluang di perikanan, terutama di luar negeri seperti itu nggih Pak. Nah mungkin sekian dari saya Galuh Wulandari dan juga Pak Eko Hardianto, kami pamit undur diri. Sebelumnya mungkin teman-teman bisa mensubscribe, like dan komen, juga men-share video ini ke teman-teman kalian. Kita jumpa lagi di Fisheries Talk berikutnya. Sampai jumpa.